Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangi tanpa ada balasnya. Saya mau nanya, apa hukumnya seorang perempuan setengah setan? Ya sekian saja dan terima kasih. Mohon dijawab, Pak. Pantas itu perempuan Apa? setengah setan. Emang ada perempuan setengah setan? Mungkin Bumi Sarah mau mengatakan begini, bagaimana apa ya? Apa? Setengah setan. Setengah setan. Menurut saya mah tidak ada wanita setengah setan teh. Ta. Perilaku mungkin. Oh, ada perilakunya. seringnya mengatakan laki-laki jangan dekat-dekat perempuan, itu adalah setengah manusia setengah setan. Jadi itu. setiap kesalahan itu kebanyakan dilakukan oleh perempuan seperti itu loh. Sebelah Mas. setan, sebelah manusia. Iya, Ya. tapi saya nggak mau menikah dengan tipe perempuan seperti itu. Bisa menjawab? Enggak. Bisa tidak? Yang saya tahu enggak. Nah, Kang Maman suruh menjawab. Sokan. Iya, pertanyaan itu bisa dipahami dengan dua makna. Makna pertama, Bu Misara ingin mengatakan bahwa perempuan itu hari ini banyak sekali yang setengah setan. Setengah setan. Mungkin. Tetapi saya ingin mengatakan juga, jangan sekali-kali menyalahkan, memberikan semua kesalahan itu pada perempuan. Jadi kalau ada misalnya wanita tunas susila, sebenarnya ada juga laki-laki tunas jiwa. Tunas jiwa ya. Sakit jiwa. juga. Jadi nggak bisa disalahkan semua seolah perempuan. WTS perempuan. Padahal nggak mungkin ada perempuan jadi penjual seksual seperti itu, kecuali dia korban dari laki-laki. Tidak ada yang mau. ya, Laki-laki Kang, yang tidak bertanggung jawab, Iya. laki-laki yang membiarkan dia sengsara, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan kelakuan perempuan setengah setan, maka setan yang sempurnanya itu laki-laki. Tuh. Dasar setan ini. Kamu yang setan mah. Nah, yang kedua, kita bisa pahami pertanyaan Bu Misara itu, betulkah ada yang mengatakan bahwa perempuan itu setengah setan? Nah, gimana itu tuh, salah. Salah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa perempuan itu setengah setan, perempuan itu akalnya lemah, perempuan itu hanya separuh dari laki-laki, itu salah. Salah ya, Kang ya. Laki-laki dan perempuan itu sama kok. Ya. Derajatnya apanya? Yang membedakan laki-laki dan perempuan itu cuma satu, takwa. Takwa. Jadi kalau ada perempuan yang hebat, dia bisa jadi pemimpin. Ya. Islam mengangkat perempuan-perempuan itu, ada seorang abidah, ahli ibadah yang hebat, namanya Robiah al-Adawiyah, yang punya konsep cinta mahabbah. Iya. Robiah al-Adawiyah itu lebih hebat dari laki-laki manapun. Iya. Kita punya Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Dia cerdas dan dia mengajar di hadapan laki-laki. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan perempuan itu hanya cukup di sumur, di dapur, di kasur. Sekarang penguasa sumur, penguasa kasur, penguasa dapur itu semuanya perempuan. Perempuan ya. Dan ada yang jadi bupati, ada yang jadi pemimpin perusahaan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi ibu nyai, ada yang pendakwah, Mama Dedeh. Iya. Kayak gitu. Ini artinya Islam mendorong perempuan untuk jadi hebat. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa perempuan itu setengah dari ular, setengah dari setan. Siapa saja kita bisa jadi setan kok. Iya, betul. Jadi gini, Maot, aku jadi seneng nih. Gimana? Jadi dulu setan itu, rap, jadi perempuan. Jadi perempuan. Goda ibu-ibu, rap, jadi kakek-kakek. Jadi kakek-kakek. Goda bapak-bapak, Goda bapak-bapak. rap, jadi anak muda. Jadi anak muda. Goda jadi JE. Nah, dulu itu setan capek banget. Goda manusia agar Kerjanya jadi teh ya. pengikutnya. Iya, Sekarang kerjanya. setan tenang. Coba bagaimana setan tenang? Oh, setan tenang gimana? Nah, kenapa? Oh, saya kok disamakan sama setan? Pura-puranya ini mah. Enggak, ini kan di televisi. Se-Indonesia Jadi tahu. kalau dulu setan berusaha menggoda manusia, sekarang tenang-tenang aja setan. Kenapa? Ternyata banyak manusia jadi setan. Dari setan. Iya, ya Kang. Pernah ada setan Protes. ngikuti Kang seorang. lihatnya ke sini Kang kalau Iya. bilang setan. Pernah ada setan Nah. yang ngikuti orang, lalu dia meninggalkan sholat sekali. Lalu asar nggak sholat lagi, maghrib nggak sholat. Dia bilang, mohon maaf ya, saya itu dulu hanya karena tidak sujud sekali dilaknat sampai hari akhir. Saya takut sama Allah. Lalu apa? Kamu yang katanya muslim meninggalkan sholat lebih dari 5 kali. Berkali-kali. Saya kata setan, aku lebih takut padamu. Kayak gitu. Jadi tidak ada sebenarnya pada potensi diri kita kecuali kalau kita dekat dengan Allah.